Sekarang kita ada di part 3 merenda case lock phone bag. Sebelumnya di part 2 kita membuat alasnya, lalu kita sekarang ada di part berikutnya, part 3 kita akan mulai merajut ke bagian badan tas. Jadi kita mulai dengan membuat chain 2, kemudian kita putar karena kita akan bekerja di wrong side atau sisi buruk. Kita skip 1 ya, kemudian di sebelahnya kita SC 1 kali, kemudian di sebelahnya lagi 1 kali, disusul chain 2, kemudian skip 2, SC di 2 tempat, chain 1, skip 1, SC di 2 tempat, chain 2, skip 2, SC di 2 tempat, dan seterusnya. Ini single crochet yang terakhir, kemudian kita buat slip stitch untuk menyatukan round 1. Kita putar, jadi kita berikutnya akan bekerja di right side, sisi bagus. Kita buat chain 1 untuk bantuan, kemudian kita buat single crochet, ditambah lagi 1 chain ke atas. Ini kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Kemudian kita skip 1 stitch, kemudian di chain 2 space kita isi dengan 4 double crochet. Lalu kita skip 1 stitch lagi. Ya, di tempat berikutnya itu kita buat 1 double crochet. Kemudian berikutnya kita buat 1 double crochet yang kita kaitkan di bawah. Jadi di bawahnya chain itu ada stitch kan, kita kait di situ di alas ya. Oke, kemudian di sebelahnya lagi kita buat 1 double crochet biasa, kita skip 1 stitch, kita lompat ke chain 2 space, di situ kita isi 4 double crochet, lalu kita skip 1 stitch lagi, jangan diisi, di sebelahnya kita buat 1 double crochet biasa, 1 double crochet turun ke bawah seperti ini ya. Kemudian di sebelahnya lagi kita isi 1 double crochet biasa, lalu kita ulangi sesuai polanya. Kemudian di akhir round kita akan buat yang terakhir, ini double crochet yang turun ke bawah. Oke, ini yang terakhir di round 2. Kemudian kita slip stitch di double crochet yang pertama. Berikutnya kita chain 1, kita putar lagi, kita bekerja di wrong side, di sisi buruk. Kita buat single crochet di 3 tempat, kemudian kita chain 2, skip 2, kemudian kita buat single crochet lagi di 5 tempat, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ulangi lagi, chain 2, skip 2, single crochet di 5 tempat.
Kita akhiri dengan slip stitch, round 3 selesai. Kemudian kita akan ke round 4, kita putar lagi, chain 1, kemudian putar ke right side, sisi bagus. Kita buat single crochet, chain 1 sebagai satu double crochet pertama, kemudian kita langsung lompat ke chain 2 space, kita isi dengan 4 double crochet. Kita skip satu stitch, nggak usah diisi, kemudian di stitch berikutnya kita buat satu double crochet biasa, lalu kita susul dengan satu front post double crochet, lalu di sebelahnya lagi kita buat satu double crochet biasa. Kita ulangi, jadi kita skip satu stitch, kita langsung lompat ke chain 2 space, di sana kita isi dengan 4 double crochet. Oke, skip satu stitch, kemudian di sebelahnya kita buat satu double crochet biasa, satu front post double crochet, dan satu double crochet biasa. Begitu seterusnya. Kita akhiri dengan slip stitch di double crochet yang pertama. Kita pasang peniti dulu, saya mau kasih lihat ke teman-teman motifnya seperti apa. Nah, kita buat nanti ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya dengan mengulangi round 3 dan round 4 saja teman-teman. Jadi ini yang terakhir kita pasang. Di sini kita hold dulu tanpa potong benang. Jadi kita akan butuh 2 peniti marker berikutnya untuk menandai sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kita taruh, paskan di situ. Kemudian di sisi satunya lagi kita pasang peniti. Selanjutnya kita akan bikin edging atau brim bagian atas, dimana nanti bentuknya semakin mengerucut, ada sisi depan dan sisi belakang. Kita siapkan dulu untuk sisi satunya. Jadi saya tidak ingin memotong benang di sini, tapi saya ingin bekerjanya di sebelah kanan dari peniti biru. Jadi dari sini tanpa potong benang saya akalin pakai, kita chain beberapa. Kita coba chain sebanyak 2 kali, kita bawa dia ke sebelahnya peniti. Jadi tidak ikut di penitinya. Kita buat SC di sana. Berapa kali? Kita coba 6 kali. 6 kali SC, 6 tempat. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita chain 1, kita lihat tepat di atasnya front post double crochet, kita buat chain 1, kemudian kita skip 1, kita buat SC di 6 tempat lagi. Oh iya, perlu diingat ini kita kerjakan wrong side dulu, jadi sisi buruk dulu teman-teman. Enam SC selesai, kemudian lurus di atasnya front post itu kita buat chain 1, skip 1, SC di 6 tempat, kemudian chain 1, skip 1, dan seterusnya sampai kita nanti ada di sebelum peniti warna pink.
Round berikutnya kita chain 1 seperti ini, kita decrease yang pertama, jadi skip aja 1 stitch. Kemudian kita SC di berikutnya, SC nya berarti jumlahnya 5, 1 2 3 4 5. Lalu tepat ini kita ada chain 1, di bawahnya ada front post, kita buat front post juga di situ seperti ini. Kemudian kita isi lagi SC di 6 tempat. Lalu kita buat lagi front post double crochet. Begitu seterusnya sampai kita nanti ketemu di sisi akhir. Kita buat SC nya 4 kali, kemudian SC nomor 5 dan 6 itu kita decrease, jadi 2 SC kita jadikan 1. Ini yang kelima, kemudian ini yang keenam, kita lepas semua jadikan 1. Chain 1, kita putar, kita kembali bekerja di wrong side atau sisi buruk. Kita chain 1 sudah, kemudian kita skip 1 stitch. Kemudian langsung saja di sebelahnya kita buat SC. Jadi SC nya 4 sekarang, 4 kali 1 2 3 4. Kemudian chain 1 tepat di atasnya front post, chain 1 skip 1, kemudian SC lagi di 6 tempat. Kemudian tepat di atasnya front post kita buat chain 1 skip 1. Kemudian di grup SC yang terakhir kita buat SC nya 3 tempat, 1 2 3. Kemudian SC yang kelima dan keempat dan kelima itu kita decrease, jadi 2 SC dijadikan 1. Seperti ini, kita chain 1, kita putar lagi, kita bekerja di sisi bagus. Kita skip 1 stitch, nggak usah diisi, kemudian di sebelahnya kita buat SC 3, 1 2 3. Kemudian kita buat front post double crochet, lalu kita SC di 6 tempat seperti baris-baris sebelumnya. Sekarang kita ada di row 4, kita ikuti seperti ini. Jadi ini semakin ke atas semakin dia mengerucut. Kita lanjutkan aja sesuai polanya sampai nanti teman-teman punya kira-kira 8 baris single crochet plus front postnya. Jadi seperti ini. Kemudian nanti kita potong benang, kita rapikan pakai jarum tapestry. Teman-teman lakukan juga untuk sisi satunya. Kita mulai dengan sisi buruk dulu. Ya, di sebelah kirinya peniti yang pink ya. Jadi setiap di tempat penitinya kita nggak isi apa-apa. Nah, ini udah jadi. Yang sisi satunya kita udah rapikan. Di sini teman-teman bisa pakai furing atau tanpa furing juga masih bagus karena dia rapat. Seperti ini. Kemudian kita ambil frame. Jadi frame yang saya pakai itu frame yang ukuran frame siku yang ukuran 12,5 cm. Jadi ini kalau dibuka seperti ini dia 12,5 kali 10. Pastikan keliling frame itu sama dengan keliling bukaan atas tas.
Di sini saya pakai bantuan semacam obeng kecil atau apa yang sekiranya bisa dipakai ya teman-teman untuk memasukkan yang bagian sisi ujungnya seperti ini. Kemudian kita pakai jarum bentul. Ini jarum bentul khusus yang bentuknya seperti jamur, jadi ada pengamannya di ujungnya. Biasanya sering dipakai untuk pembuatan dompet frame seperti ini. Jadi ini kita tata dulu semua, kita masukkan dulu seperti ini sampai full. Nanti semua masuk, baru kemudian kita jahit. Kita jahit manual teman-teman. Tekniknya macam-macam sih, suka-suka, jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan di tahap ini. Yang penting dia kuat. Kita memang kerjakannya harus pelan-pelan karena kita tetap harus masukkan sisi-sisinya ke siku seperti ini. Jangan terburu-buru saat menjahit teman-teman, jadi memang kadang dia suka benangnya nyangkut kemana gitu, tapi kita harus tetap kerjakan santai saja ya di bagian ini. Hasilnya seperti ini sudah terjahit rapi. Kemudian kita akan ambil bunga hiasannya yang sudah kita buat di part 1. Seperti ini, kita taruh aja di tempat yang teman-teman mau, agak ke atas atau mungkin lebih ke bawah, juga selera saja. Kemudian nanti kita pasang tali rantainya seperti ini, kita siapkan dulu. Untuk jahit bunganya kita siapkan jarum tapestri, kita pakai ekor dari rajutan bunga yang memang sengaja kita buat panjang. Caranya seperti ini, jadi kita ambil sedikit sisi badan tas, kita jahit sedikit dengan bunganya tetap ditahan supaya tetap di tempat. Kemudian kita ambil sedikit lagi bunga dari sisi bunganya, base bunga, lalu kita buat lagi di sisi badan sambil kita tahan terus supaya bunganya tidak bergeser. Sedikit-sedikit saja teman-teman. Sisi bunga kita jahit sedikit, sisi badan kita jahit sedikit, begitu seterusnya. Ikuti bentuk asli dari base-nya yang memang melingkar. Nanti kalau sudah jadi hasilnya seperti ini. Rapat ya jahitannya. Selesai. Selamat mencoba teman-teman.